rasa kecewa itu bisa dikelola jadi sebuah energi yang positif, teman-teman. Energi yang bisa balik ke diri kita jadi satu kekuatan yang baik. Oke, welcome back to my YouTube channel Esther Dian Novi Amega J. Yoi. Dan tak ada alasan bagiku untuk melupakanmu karena engkau. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Esther Dian Novi Amega J. Yoi. Oke teman-teman semua, jadi hari ini aku pengen bahas kenapa sih kita itu gampang banget buat kecewa, atau kenapa sih kita itu susah melupakan kesalahan orang lain, dan kenapa sih kita itu susah buat percaya sama orang. Nah, jadi teman-teman, kalau kita adalah tipe orang yang gampang kecewa, gampang putus asa, cepat banget kita itu menyimpan kesalahan orang lain, itu berarti ada something, teman-teman. Jadi kita ada dalam satu fase, dalam satu masa yang benar-benar lagi bermasalah dalam diri kita. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kalau aku bilang semua orang pasti pernah kecewa, ya. Siapapun manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah kecewa. Nah, jadi sekarang yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana kita secara pribadi bisa mengelola rasa kecewa kita itu, ya. Ternyata rasa kecewa itu bisa dikelola jadi sebuah energi yang positif, teman-teman. Energi yang bisa balik ke diri kita jadi satu kekuatan yang baik. Nah, jadi aku pengen bahas dulu kenapa kita gampang banget kecewa. Nah, pasti di masa lalu kita pernah mengalami hal yang benar-benar membuat kita itu terluka dan menyakitkan buat kita, dan macam-macam bentuknya. Mungkin dikecewakan oleh saudara, oleh orang tua, oleh rekan bisnis, oleh mungkin partner, pasangan, atau siapapun lah itu, pemimpin, atau sahabat, teman baik, teman dekat, atau keluarga jauh dan keluarga dekat. Kita mengalami satu kejadian yang benar-benar membuat kita itu nggak bisa lupa. Nah, itulah yang membuat kita itu gampang banget untuk kecewa. Ibarat kayak luka kalau udah tergores, jadi ketika kita dikecewain lagi, aduh, kita tuh sakit lagi kayak gitu. Nah, ini akan jadi masalah besar, teman-teman, kalau kita nggak menyelesaikannya. Makanya hari ini aku pengen bahas untuk kita semua bisa menyelesaikan masalah kecewa yang berlarut-larut dalam diri kita. Jadi harus kita pahami bahwa pada dasarnya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini yang harus kita pahami, teman-teman. Semua orang di muka bumi ini pasti pernah melakukan kesalahan, keteledoran, mungkin dalam berucap, mungkin dalam bertutur, mungkin dalam bertindak, bersikap, mengambil keputusan, atau dalam bercanda sekalipun. Mungkin orang pernah terledor, ya. Mungkin kita pun secara pribadi hal yang kita lakukan itu secara nggak sengaja tapi menyakiti orang lain. Nah, jadi ini teman-teman yang harus kita pahami, ada kesalahan yang orang lain lakukan itu dalam diri kita itu faktor ketidaksengajaan, tapi itu melukai kita. Nah, ada juga yang memang sengaja, ya, memang merencanakan sesuatu yang jahat buat diri kita, atau sengaja memang mengecewakan kita. Nah, teman-teman, apapun itu bentuk kekecewaan, sakit hati yang kita hadapi, itu akan jadi masalah besar kalau kita nggak bisa keluar dari zona itu. Jadi hari ini aku pengen mengingatkan teman-teman semua, kita harus keluar dari zona itu. Kita harus membebaskan diri kita dari permasalahan-permasalahan yang bentuknya kecewa, sakit hati, dendam, benci, ya, atau benar-benar menyimpan satu kepahitan, karena itu nggak ada gunanya. Itu kayak bentuk kantong-kantong sampah yang menumpuk di hati kita, dan benar-benar hati kita itu susah buat bersyukur, susah buat berterima kasih, susah buat tersenyum, ya kan, susah kita buat hidup sehat, buat berpikir positif, ya, karena itu ada banyak sampah kekecewaan yang menumpuk dalam pikiran, dalam hati kita. Nah, teman-teman, jadi tips yang pertama dari aku adalah, pertama, sadari kita adalah manusia biasa
Ya, semua orang di muka bumi ini adalah manusia biasa yang benar-benar udah jatuh dalam dosa. Kita semua tidak luput dari yang namanya salah. Bahkan kedua orang tua kita sekalipun, mereka itu berpotensi menyakiti kita. Bahkan, ya kan, mereka setiap waktu mungkin bisa mengecewakan kita. Nah, padahal orang tua kita loh, orang yang melahirkan, merawat, membesarkan kita, mereka orang yang mengasihi kita, mencintai kita dengan setulus hati, sepenuh hati, tapi ternyata mereka juga bisa berpotensi menyakiti kita, mengecewakan kita. Nah, jadi teman-teman, yang harus kita pahami adalah bahwa kita sadar sepenuhnya bahwa kita ciptaan Tuhan yang paling mulia, tapi kita juga adalah manusia yang udah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itulah kesalahan-kesalahan itu ada dalam diri kita secara natural ya, itu udah terbawa ya. Nah, itu kita harus paham itu dulu teman-teman. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, semua manusia pasti melakukan kesalahan. Mungkin kesalahan yang kita yang orang lain lakukan ke kita itu kesalahan yang dalam bentuk perkataan atau ucapan yang benar-benar menyakitkan, atau benar-benar kayak hujatan, hinaan, atau bahkan hanya ucapan yang benar-benar sederhana tapi itu membekas, atau tindakan, atau kita dipukul, atau kita dianiaya, atau kita dilecehkan, atau kita dihina. Bentuk-bentuk kekerasan yang kita alami itu benar-benar membekas di hati kita. Nah, yang pertama teman-teman yang harus tadi kita pahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pernah semua manusia itu udah jatuh dalam dosa, dan kita itu harus paham itu semua. Bahkan kita sendiri pun secara tidak sadar kita menyakiti orang lain. Ya kan, secara nggak sadar kita itu udah melukai orang lain. Mungkin itu adik kita, kakak kita, mungkin mama atau papa, mungkin ya sahabat kita, mungkin partner kita, mungkin pasangan kita. Kita sakiti secara nggak langsung dengan ucapan kita, dengan sikap kita yang cuek, dengan sikap kita yang acuh tak acuh, atau dengan sikap kita yang diktator, atau karakter kita yang benar-benar bertentangan dengan orang lain. Orang lain ngerasa kayak kita itu benar-benar kayak gitu. Nah, jadi itu yang harus kita pahami teman-teman. Jadi di dunia ini tidak ada manusia yang tidak saling menyakitkan. Bahkan orang yang berpotensi menyakitkan kita itu adalah orang dekat kita sendiri. Nah, jadi ketika ada orang lain melakukan kesalahan, atau ada orang lain melakukan sesuatu yang mengecewakan kita, kembali kepada hal yang tadi ya, semua orang sudah jatuh dalam dosa, dan semua orang benar-benar punya satu kelemahan ya, nggak bisa menyenangkan hati semua orang ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita itu tidak benci, tidak dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain ya, selain tadi memahami bahwa semua manusia itu tidak sempurna. Lalu yang kedua ya, kita juga harus memahami teman-teman karakter orang lain ya. Jadi sikap memahami inilah yang harus kita tanamkan ya. Jadi ketika orang lain berucap, kita nggak langsung merespon, kita mungkin bisa tenang, kita bisa diam ya. Jadi karakter memahami ini memang dimiliki oleh semua orang, tapi saat-saat tertentu karakter memahami ini susah buat dikembangkan, dikelola ya. Misalnya ada satu orang yang benar-benar kayak ngomong dan menghina kamu, mungkin di satu sisi kamu juga pengen ya kan menjawab ya kan hinaan itu, kamu pengen menangkis hinaan itu ya kan, karena yang nggak sesuai apa yang kamu perkatakan itu nggak pantas kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya ketika kita belajar memahami ya kan, kita bisa jadi orang yang tenang, kita menjadi orang yang bijaksana, kita benar-benar bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan sikap kita ya kan. Sekalipun ada orang yang mencaci maki, menghina, merendahkan kita, memperkatakan kata-kata atau mungkin marah, menegur kita, usahakan kita memahami kenapa sih dia marah, kenapa sih dia berucap seperti itu. Belajar tenang teman-teman, kita harus belajar mengendalikan diri kita ya. Jadi mengendalikan kita dengan cara memahami orang lain ya kan. Oh, dia berucap seperti itu karena orang ini pernah mengalami trauma atau masa lalu yang seperti ini, jadi ketika dia bersinggungan dengan orang lain dia gampang banget buat kepancing emosi. Nah, jadi aku percaya teman-teman, ketika kita punya pengendalian diri, memahami orang lain, pasti tidak akan ada perseteruan.
kalaupun yang ini meraung-raung, si A meraung-raung, pasti yang B kalem, tenang, pasti tidak akan terjadi pertengkaran atau perpecahan atau perdebatan. Nah, jadi dua hal, satu hal lagi yang terakhir menurut aku teman-teman. Jadi selain tadi kita kita tahu, kita sadar bahwa kita semua punya kelemahan, ya kan, kita udah tercemar oleh yang namanya dosa, kesalahan, ya kan. Jadi kita harus tahu tidak ada manusia yang sempurna. Lalu kita harus punya karakter memahami orang lain. Kita sadar bahwa semua orang itu punya sisi lemah, ya kan. Jadi kita yang harus bijaksana. Lalu yang terakhir teman-teman, ketika kita mengalami sesuatu yang benar-benar berpengaruh dalam diri kita, supaya kita menghindari supaya kita itu nggak gampang kecewa, nggak gampang putus asa, dan nggak gampang menyimpan kesalahan orang lain. Yang harus kita simpan baik-baik dalam ingatan kita adalah kita juga sering mengecewakan orang lain, ya. Kita harus introspeksi diri. Jadi yang terakhir menurut aku, yang sikap yang paling penting itu, ya, selain kita tadi tenang, bijaksana, kita harus introspeksi diri teman-teman. Introspeksi diri, kita merelaksasi diri kita. Oh iya, aku nggak bisa menuntut orang lain untuk selalu bersikap sempurna. Aku nggak bisa menuntut orang lain untuk selalu bersikap baik, bertutur kata baik, ya kan, mengambil keputusan yang selalu tepat dengan keadaan. Karena toh aku pun sendiri kadang aku lalai, aku juga punya banyak kelemahan, aku juga sampai detik ini sedang berusaha dan berjuang. Nah, ini teman-teman, kalau kita udah punya dasar dan prinsip-prinsip ini, aku yakin dan percaya kita itu nggak akan gampang buat kecewa sama orang lain, nggak akan gampang buat terluka atau rapuh, karena kita udah pegang 3 dasar ini. Nah, jadi teman-teman, ini tips dari aku supaya kita nggak gampang kecewa, nggak gampang putus asa. Kalau emang kalian suka dengan tips yang aku sampaikan ini, silahkan kalian boleh komen. Atau kalau memang kalian pengen ada video-video selanjutnya yang aku buat, mungkin bagaimana cara mengatasi emosi, mengelola emosi, atau yang lain-lain, silahkan ya teman-teman. Jadi semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, selamat beraktivitas. Bye-bye.